Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah bunda dan anak-anakku yang solih dan solihah. Selamat berjumpa dalam acara pesantren keluarga SDIT Salsabila Baitur Rahman Prambanan. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin menyampaikan sedikit tentang keutamaan belajar Al-Quran. Langsung saja kita cari tahu yuk, apa saja sih keutamaan kita belajar Al-Quran. Ayah, bunda, dan anak-anakku yang insya Allah dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan pedoman hidup kita sebagai umat Islam. Insya Allah apabila kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah hidup kita akan lurus, akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, apabila kita ingin menjadi sebaik-baiknya manusia, maka pelajarilah Al-Quran. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ayah, bunda, dan anak-anakku semuanya, seandainya manusia benar-benar tahu betapa gelapnya alam kubur, niscaya mereka tidak akan berhenti untuk terus mempelajari dan membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah cahaya dan sebaik-baik penerang di alam kubur. Bagaimana besarnya sayang kita terhadap keluarga kita, tetapi kalau sudah meninggal dunia, tidak bisa kita menemani orang-orang yang kita cintai. Inilah Al-Quran, bacaan Al-Quran yang akan menemani sampai di alam kubur. Marilah kita niatkan, kita sungguh-sungguh untuk mempelajari dan membaca Al-Quran. Keutamaan dari mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran yaitu Al-Quran dapat memberikan syafaat kepada pembacanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai penyelamat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Ini bisa menjadi harapan kita ketika kita rajin membaca Al-Quran, rajin mempelajari Al-Quran. Insya Allah Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita selaku pembacanya. Ayah, bunda, dan anak-anakku yang solih solihah, Al-Quran juga merupakan syifa'ul linnas, obat bagi manusia, sebagai penawar, sebagai obat hati, sebagai penyejuk kalbu. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, dan kami turunkan dari Al-Quran ini sesuatu yang merupakan penyembuh dan rahmat buat kaum mukminin. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, Allah akan memakaikan kepada kedua orang tuanya di hari kiamat sebuah mahkota yang sinarnya lebih indah daripada sinar matahari di dunia. Hadis riwayat Abu Daud. Ini juga merupakan salah satu keutamaan dari belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, serta mengamalkan Al-Quranul Karim. Itulah ayah, bunda, dan anak-anakku yang solih-solihah, beberapa hal keutamaan Al-Quran, dan masih banyak sekali keutamaan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Untuk itu, marilah kita lebih semangat lagi untuk membaca Al-Quran, belajar Al-Quran.
Jadikanlah Al-Quran sebagai surat cinta kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini yang disebut sebagai bulan Al-Quran. Mengapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan Al-Quran? Karena di bulan Ramadanlah pertama kali Al-Quran diturunkan. Di bulan Ramadan ada satu malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, derajatnya lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah malam yang di dalamnya Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Malam ini terjadi pada bulan suci Ramadan. Maka di setiap bulan Ramadan kita selalu dianjurkan untuk membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Demikian tadi keutamaan belajar Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kali ini kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum Ustazah akhiri, Ustazah ada tugas. Adik-adik diminta untuk membaca surat Al-Qadar ayat 1-5 dengan terjemahnya dikirim ke Ustazah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.